Ada yang tahu rukun iman enggak? Tahu. Nah, insya Allah nanti saya buat kuis ya. Nanti diperhatikan, pengajiannya diperhatikan. Kalau bisa ada catatan dicatat. Nanti akan saya buat kuis setelah hampir akhir. Nanti saya buat kuis yang bisa jawab. Insya Allah nanti kita transfer. Ya. Nanti saya transfernya lewat Bu Sudiawati. Nah, nanti saya titipkan Bu Sudiawati. Nanti dikasihkan anak-anak yang bisa jawab, yang mau jawab dan maju. Oh, harus belajar kendel berani ya. Nanti diperhatikan ya. Pertama tentang rukun iman dulu. Rukun iman ada berapa? Nah, apa saja? Iman pada Allah, syahadat yo. Rukun iman bukan Islam. Rukun iman satu, iman pada yang kedua malaikat, yang ketiga ayo kitab apa rasul dulu? Kitab. Yang keempat rasul. Yang kelima hari kiamat. Yang keenam terus kitab Allah yang wajib diketahui ada berapa? 6. Kitab Allah yang wajib diketahui. Kitab 10 itu 1. Kitab Allah yang wajib diketahui. Ayo. Nah, kita 4. Apa aja? Urutane. Ya wis wis. Enggak urut apa sih? Al-Qur'an diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Terus apa lagi? Kitabnya, namanya kitabnya apa? Injil pada siapa? Nabi Isa. Terus ayo TPI. Zabur pada Daud. Yo, aku ngawur loh Mas Daud, kok bener ya. Zabur. Terus apa lagi? Yang keempat Taurat pada Nabi Musa. Arba'atun minhu tafsiruha Tauratun sabihu dan siluha Zabur Dawuda wal Injilu ala Isa wal Furqanu ala khairil anbiya. Itu namanya 4 kitab Allah yang wajib diketahui. Tadi Al-Qur'an. Ada Al-Qur'an diturunkan pada Nabi Muhammad menerima kitab Al-Qur'an pertama kali pada usia berapa? Nabi Muhammad menerima Al-Qur'an pada usia berapa pertama kali? 40 pinter. Di mana? Di mana nerimanya? Tempatnya di Gua Hiro. Yang diterima Al-Qur'an itu surat apa? Ayat berapa? Al-Alaq 1 sampai 10. 5. Nah, jadi saling melengkapi jawabannya. Tidak salah, cuma kurang lengkap. Al-Alaq 1 sampai. Ada yang hafal surat Al-Alaq 1 sampai 5? Ada? Maju. Tak transfer. Insya Allah gak banyak. Ya tapi insya Allah cukup lah kalau cuma berusaha. Maju pada surat Al-Alaq 1 sampai 5. Ayo kendel-kendelan. Ayo siapa? Laki-laki boleh, perempuan boleh. Surat Al-Alaq 1 sampai 5. Gak usah lihat Al-Qur'an. Ayo siapa? 5. Nah itu. Nanti Bu Setiawati tolong diapakan namanya ya, yang saya suruh maju mau bener. Nanti sudah dari situ aja. Nah, lihat teman-temannya berdiri biar tahu teman-temannya. Dibaca bismillah. Namanya siapa?
ada satu surat yang menyatakan tentang waktu turunnya Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada satu surat lengkap, ya, tidak potongan ayat bukan, tapi satu surat lengkap yang menceritakan tentang turunnya Al-Quran, waktu turunnya Al-Quran berkaitan dengan ini. Ada yang tahu surat apa? Surat apa? Al-Qadr. Bisa hafal surat Al-Qadr? Hafal nggak? Hafal nggak surat Al-Qadr? Ya benar Al-Qadr. Tapi bisa nggak baca surat Al-Qadr 1-5? Bisa nggak? Berani nggak? Ayo, kocorin main loh. Salah nggak apa-apa. Belajar kendel, yang penting percaya diri. Ayo, rugi nanti kalau dijawab teman yang lain, kamu yang jawab. Ayo, ayo maju, ayo maju maju. Nanti Leo nyekel mic, nanti hafal sendiri. Ayo, ayo maju. Ayo laki-laki ada yang mau baca? Ayo lempar ke laki-laki loh ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tak lempar ke yang lain. Ada yang bisa baca satu? Nah, ya harus kesempatan itu harus diambil secepatnya. Kalau mau sukses ada kesempatan ambil, jangan tunggu. Dibaca surat Al-Qadr 1-5. Oh ya, terima kasih. Bu, tolong jawab ya, sudah dibahas. Jawabkan, saya nggak hafal. Surat Al-Qadr itu menyatakan kalau Al-Quran diturunkan pada apa? Lailatul Qadar. Pada Lailatul Qadar. Oke, ini ada yang seru, ada yang aneh. Lailatul Qadar itu kira-kira tanggal berapa? Kira-kira. Ada yang tahu? Ya nggak ada yang tahu memang, tapi umumnya di antara malam ganjil pada ayo 21, 23, 25, 27, 29. Pinter. Belum itu belum pertanyaan yang itu belum. Masih muda itu. Al-Quran menurut surat Al-Qadr tadi diturunkan pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar menurut beberapa riwayat pendapat ulama juga itu diturunkan. Lailatul Qadar terjadinya antara malam-malam ganjil 10 malam yang terakhir, berarti malam 21, 23, 25, 27. Ini juga ditegaskan, artinya pada bulan Ramadan, ya kan? Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan ya ada Lailatul Qadar. Oke. Di surat Al-Baqarah itu juga dijelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi dan seterusnya, bahwa bulan Ramadan waktu diturunkannya Al-Qur'an. Oke. Tapi kamu masih ingat nggak sejarah turunnya Al-Qur'an itu diturunkan pada tanggal berapa kita memperingati nuzul Quran? Nah, kita memperingati nuzul Quran itu tanggal berapa tadi? 17. Kita memperingati nuzul Quran tanggal 17. Padahal katanya Quran diturunkan pada Lailatul Qadar, yang mana biasanya malam-malam ganjil 21 sampai 29. Tuh, ada aneh kan? Katanya malam ganjil itu Lailatul Qadar 21 sampai 29. Lah kok faktanya kita memperingati nuzul Quran malam 17. Ada yang bisa jawab ini? Langsung bisa jawab 100.000. Tak sebutkan angkanya kalau yang ini. Bisa jawab 100.000. Paham ya pertanyaannya ya? Kan kita memperingati nuzul Quran setiap tanggal 17. Di kalender-kalender itu kan merahnya pada 17 peringatan nuzul Quran. Tapi katanya lah Quran itu diturunkan di Lailatul
Lailatul Qadar yang mana biasanya 21, 23, 25, 27, 29. Loh kok nggak sinkron? Katanya 17. Yang benar di 17-nya apa yang 21, 23, 25, 27, 29? Ada yang bisa jawab langsung 100.000. 1, 2, 3, 4, 5, wes 9. Oh mulai suwe jawab hilang 100.000. Nah begini ya, perlu dipahami, ini agak sulit. Ini kalau mau lebih tahu lanjut nanti insya Allah mondok bisa tahu atau kuliah di jurusan Al-Quran. Quran itu diturunkan tidak sekali, tapi 2 kali. 2 kali itu dari Allah di Lauhil Mahfuz. Qurannya itu awalnya di Lauhil Mahfuz. Itu dijelaskan di surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj ayat terakhir. Fi Lauhil Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Quran itu awalnya ada di Lauhil Mahfuz. Kalam Allah ada di Lauhil Mahfuz. Terus dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke langit pertama. Langit pertama ini namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah itu coro di bumi itu Ka'bahnya. Ka'bahnya langit namanya Baitul Izzah. Ka'bahnya apa? Di bumi namanya Masjidil Haram. Nah itu kalau ditarik ke atas lurus Masjidil Haram Ka'bah ke atas itu tembusnya Baitul Izzah. Di bumi Ka'bah Masjidil Haram itu dibuat tawafnya manusia umat Islam di bumi. Kalau Baitul Izzah itu tempat tawafnya malaikat. Nah Quran di Lauhil Mahfuz diturunkan di Baitul Izzah. Pertama itu di Lailatul Qadar. Nah itu yang dimaksud inna anzalna fi lailatul qadar di situ. Yaitu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Dan turunnya tidak kayak di bumi. Kalau di bumi kan Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian beberapa ayat berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun atau 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tapi kalau yang dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu langsung 30 juz. Daf'atan wahidah langsung turun 30 juz. Awal sampai akhir. Disaksikan malaikat, disaksikan makhluk yang ada di langit pertama. Lah, pada waktu itu Nabi belum lahir, belum ada, Nabi kita belum ada. Lah dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad itulah yang pertama peristiwanya pada tanggal 17 Ramadan. Jadi kita memperingati nuzulul Quran yang 17 Ramadan itu memperingati turunnya Quran dari Baitul Izzah langit pertama ke bumi ke Nabi Muhammad di 2 Hiro itu. Sedangkan yang inna anzalna itu yang ketika dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu wallahu a'lam, nggak ada yang tahu tanggal berapa, bulan Ramadan di tanggal berapa itu kan nggak tahu. Banyak yang menyatakan itu tanggal ganjil di 10 malam. Nah itu kerennya Al-Quran. Kemudian pengetahuan umum tentang Quran. Quran ada berapa juz? 30. Ada berapa surat? 119. 111. Ketes 104. Jumlah ayatnya berapa? 6.666. Ada lagi jawaban yang lain? Riwayatnya beda-beda. Kalau pakainya Imam Nawawi memang ya 6.666. Tapi kalau pakai riwayat Imam Hafiz, kalau jenengan yang hitung sekarang, hitung real yang sekarang, itu jumlahnya 6.236. 6236. Yang 666 itu tidak salah, tapi berdasarkan klasifikasi ayat. Yang ayat halal haram sekian, ayat perang sekian, ayat cerita sekian, ayat perintah larangan sekian, itu jadinya 666. Tapi kalau yang dihitung konkret yang kita baca sekarang ini 6.236 ayat. Jumlah hurufnya berapa? Alif, ba, ta itu Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, roh, ha, mim, nun, alif, lam, roh, ha, ya, mim. Itu 19.
Lah, satu Quran itu berapa huruf? Satu Quran itu baru bismillah 19. Kalau satu Quran bismillah sampai Anas berapa? 1.025.000 ayat jumlah huruf. Terus tadi Quran diturunkan pertama di 2 Hijrah, usia Nabi 40 tahun. Kemudian yang diturunkan surat Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, Quran itu dibagi 2 periode. Ada yang turunnya di Mekah, ada yang turunnya di mana? Di sini. Di mana? Di Madinah. Kan Nabi itu hidupnya, orientasinya kalau nggak di Mekah 13 tahun, dia kemudian hijrah di Madinah 10 tahun. Di Mekah, surat-surat atau ayat-ayat yang turun di Mekah sebutannya ayat atau surat apa? Makkiyah. Sedangkan ayat-ayat atau surat-surat yang turun di Madinah sebutannya Madaniyah. Kita pinter gitu. Nah, habis SMP mondok aja biar tambah pintar ya. Tambah mondok aja biar tambah pintar. Kemudian itu pengetahuan umum tentang Al-Quran ya. Sebenarnya banyak sekali, tapi yang perlu kita ketahui atau yang perlu kita teladani dari Quran, pertama kita harus membacanya. Kita sebagai orang mukmin, kita harus baca Al-Quran. Kalau Quran ini tidak kita baca, mau dibaca siapa? Itu kitab-kitab kita baca. Nah, supaya apa? Ya, karena itu kitab-kitab itu pedoman kita. Apa yang kita lakukan pedomannya di sini umat Islam. Tapi selain itu bonusnya adalah kita baca Quran dapat pahala, dapat rahmat, dapat barokah. Bahkan pahala Quran itu tidak hanya mulai dari baca saja, mulai dari melihat Al-Quran, melihat saja itu sudah dapat pahala. Karena di satu riwayat disebutkan khamsun minal ibadah, ada 5 perkara yang melihatnya saja sudah dapat pahala bernilai ibadah, yaitu nadrul mushaf, melihat mushaf Al-Quran itu sudah dapat pahala. Lalu nadrul Ka'bah, melihat Ka'bah di Masjidil Haram itu dapat pahala. Lalu yang ketiga nadrul walidain, melihat orang tua itu dapat pahala. Yang keempat nadrul Zamzam, melihat Zamzam itu sudah dapat pahala. Yang kelima, ini yang setiap hari saya yakin dengan dapat pahalanya, yaitu melihat wajah-wajah orang alim, guru-guru kalian. Melihatnya saja sudah dapat pahala. Yes. Ada yang bisa ngulangi 5 perkara yang melihatnya bisa dapat pahala. Maju 5 perkara baru saya sebutkan tadi. 5 perkara yang melihatnya saja sudah dapat pahala. Ayo maju. Anak yang ketiga, insya Allah nanti sampai 5 anak. Ayo. Yang laki-laki boleh. 5 perkara melihatnya saja sudah dapat pahala. Maju. Ojo ngacung-ngacung tok. Ayo maju. Berani kendul. Ayo. Langsung berdiri. Pakai mic ini juga nggak apa-apa. Pakai situ nggak apa-apa. Ayo. 5. Ayo, ada yang hafal tadi 5? Nah, kurang memperhatikan. Saya ulangi ya. 5 perkara yang melihatnya saja sudah dapat pahala. 1, melihat mushaf Al-Quran, mushaf. Yang kedua adalah melihat apa? Ka'bah. Yang ketiga melihat wajah orang tua. Nah, alhamdulillah masih lengkap orang tuanya ya, masih sehat ya. Ada yang mungkin orang tuanya salah satunya mungkin sudah meninggal atau berpisah. Ya, yang ada itu adalah jimat sampean, pahala sampean. Setiap hari salim ya sama orang tua ya. Ketika berangkat sekolah, berangkat main atau kemana, melihatnya saja sudah dapat pahala. Yang keempat apa? Melihat Zamzam, itu sudah dapat pahala. Yang kelima melihat wajah orang alim, orang guru-guru kalian, pengajar kalian semua itu dapat
megang Quran kita harus punya apa? Punya niat, apalagi? Punya iman, apalagi? Kalau apa-apa? Hah? Punya ilmu, kurang. Ya benar tapi kurang. Megang Quran harus punya, atau saya ganti pertanyaannya biar lebih gampang. Megang Quran harus melakukan, harus wudu dulu. Berarti orang megang Quran sudah punya pahala wudu. Lalu kemudian kita buka, kita baca meskipun tidak paham, meskipun tidak tahu artinya, kita sudah dapat pahala. Dan pahalanya itu tidak dihitung harus 1 juz, harus 1 surat, enggak. 1 huruf Al-Quran sudah dapat pahala. Ngitungnya per huruf. Likulli harfin hasanah. 1 huruf dapat 1 kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalihha, dan 1 kebaikan nanti akan dilipat gandakan menjadi 10. Itu kalau hari-hari normal, apalagi bulan Ramadan ditingkatkan lebih banyak lagi. Itu pahala untuk membaca Al-Quran. Di sini ada yang baca Qurannya di bulan Ramadan sudah hatam 1 kali. Sudah, benar di rumah. Alhamdulillah. Namanya siapa? Mbak siapa namanya? Mbak Nia. Rumahnya mana? Desa mana? Dari desa Wonosari. Ini wanita solihah. Beruntung sekali nanti laki-laki yang mendapatkan sampean. Bisa khatam Quran dalam bulan Ramadan, padahal ini belum akhir, ya kan? Ini belum selesai, ini masih tanggal 17-an ya. Ada yang 17, ada yang masih 16. Nah, beliau sudah bisa khatam 1 kali. Berarti nanti kalau akhir Ramadan khatam lagi 2 kali, bisa gak? Bisa gak? Nanti akhir Ramadan tanggal 29 khatam lagi 2 kali, bisa gak? Kira-kira? Insya Allah ya. Insya Allah. Itu bagus sekali. Punya target untuk khatam Al-Quran. Gak hafal apa, gak tahu maknanya, gak tahu artinya, gak apa-apa. Kita mulai dari baca dulu, karena tadi baca sudah dapat Al-Quran. Bahkan mohon maaf, Mbak Mas, kalau kita sibuk baca Quran sampai tadi khatam, diulangi lagi, khatam, diulangi lagi, harus di masjid musola ikut, di rumah baca sendiri ikut, ya, di mana-mana baca Quran. Itu sama Allah dalam hadis qudsi dijanjikan akan diberikan hajatnya, kebutuhannya lebih baik daripada orang yang hanya berdoa, daripada orang yang minta-minta. Man syaghalahu dzikri, siapa yang sibuk dengan zikir kepada bukan Allah, membaca Al-Quran itu, maka atau itu afdolama uti as-sa'ili, maka akan aku berikan sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang yang berdoa atau minta-minta. Nah, jadi jenengan yang sering baca Quran, umpama nggak doa terlalu sering, nggak masalah. Karena dengan baca Quran jenengan akan langsung dituruti oleh Allah, karena jenengan sibuk dengan kalam-kalamnya Allah. Nah, kemudian Quran ini bisa mensyafaati, tapi juga bisa melaknati. Hati-hati. Quran bisa mensyafaati, juga bisa melaknati. Kalau mensyafaati berarti membantu kita, menolong kita baik di dunia, di alam kubur, bahkan nanti sampai di akhirat nanti. Alhamdulillah. Tapi hati-hati, Quran juga bisa melaknati kita, baik melaknati yang di dunia atau nanti melaknati ketika di alam kubur maupun sampai di akhirat. Itu yang perlu kita hati-hati. Nah, kenapa bisa seperti itu? Iya, siapa yang dapat syafaatnya dan siapa yang dapat laknatnya? Katakan di Nabi, Al-Quran itu syafi'ul musyafa'. Quran itu bisa memberi syafaat, dan syafaatnya diterima oleh Allah, diizini oleh Allah. Tapi wa mahilun musaddaq, tapi juga bisa menjadi penuntut bagi kita, kepada kita, yang tuntutannya akan dikabulkan oleh Allah. Maka siapa yang dapat syafaatnya? Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah.
menaruh Quran di depannya sebagai imamnya, sebagai pedoman hidupnya, maka akan Allah tuntut ke dalam surga. Itu yang dapat syafaatnya Quran. Tapi man ja'alahu khalfahu, barang siapa yang melempar Quran di belakangnya, tidak menghiraukan, tidak pernah membacanya, bahkan untuk ngaji TPA saja sering libur, sering gak masuk, alasannya gerimis, alasannya males, alasannya capek, sehingga sampai sudah SMP kelas 7, kelas 8, 9 masih belum bisa baca Quran. Naudzubillah min. Semoga tidak ada anak SMP S1 yang tidak bisa baca Quran. Insya Allah semuanya bisa baca Al-Quran. Itu kebacut sekali. Dari SD atau MI kok enggak sudah dibelajari baca Quran 6 tahun, apalagi mungkin ditambah dengan TK. Belajar Quran selama 6 tahun, 8 tahun, masuk SMP kok masih tidak bisa baca Al-Quran. Itu kebacut sekali. Nah, harapan kita semuanya bisa baca Al-Quran. Yang tidak menghiraukan Quran, bahkan baca saja tidak bisa, tidak tahu tentang Al-Quran, maka saqahu ilan nar, maka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka kita berharap, kita berdoa semoga kita semua menjadi orang yang ahli Al-Quran, dijadikan orang yang sebelum baca Quran, semangat baca Quran, yang nanti akan bisa kita tingkatkan lagi dengan mempelajarinya dan bisa mengamalkan Al-Quran. Karena sebaik-baik orang itu adalah orang yang mau belajar Quran dan mengajarkannya. Khairun nasi man ta'allamal Quran wa 'allama. Pertanyaan tinggal tadi kan sudah berapa anak yang maju tadi? 2 apa 3? 2 anak ya. Oke. Yang ketiga ada 5 pertanyaan. Yang ketiga, pertanyaannya, oh ya, sebutkan 5 perkara yang melihatnya saja sudah dapat pahala. Maju, ojo ngacung tok, maju. Kalau berani maju, maju. Ayo, habis ini doa terus selesai. Anak ketiga, ayo. Kalau enggak saya lempar ke yang lain dulu. Sini maju. Ayo. Yang kedua, ya nggak apa-apa maju. 2 orang maju. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa 2 orang maju. Nggak apa-apa. Berarti 4 orang, perang-perang 1 anak. Ya, tangan dulu. Yang keras. Ya. Ya, baru apa? Ayo, ini loh. Terus sampingnya, jangan kembali dulu. Apa aja 5 dapat pahala? Ya Ka'bah. Itu dikeraskan. Oh, ya keras. Ka'bah. Mushaf Al-Quran. Wajah orang alim, orang tua, lihat baca. Tepuk tangan. Dengan dari kelas berapa? Berapa? 7 takbir itu. Masya Allah 7 takbir. Teman-teman yang 7 takbir, oh, ada teman-teman. Terus sebabnya namanya siapa? Dari kelas 7 bilingual. Oh, so, teman-temannya siapa? Silakan kembali. Ya. Tinggal 1 pertanyaan terakhir. Apa ya pertanyaan ya? Oh, gampang. Berapa lama Al-Quran diturunkan kepada Nabi? Berapa lama Al-Quran diturunkan pada Nabi? Tadi saya sebut singgung sedikit. Kalau memperhatikan kita maju. Kurang 1 ayat terakhir. Maju. Ayo maju. Berapa tahun? Nah, maju. Apa ini? 22 tahun. 2 bulan 22 hari. Kasih tepuk tangan.
9A. Mana teman-temannya 9A? Oh, terima kasih. Kalau ngajar anak pinter itu enak, nggak terlalu ngoyo karena semuanya langsung jawab tas. Kita berdoa ya, kita doa pakai doanya Al-Quran. Insya Allah hafal semua ya. Kita doa pakai doanya tenang. Allahumma rahamna